Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar sahabat keluarga? Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita hari ini bisa kembali konsultasi bersama-sama hadir di konsultasi keluarga Asmara, keluarga As-Sakinah Mawaddah Warahmah, yang hari ini kita mengambilkan tema tentang belajar dari bayi. Sahabat keluarga, tentu salawat dan salam senantiasa selalu kita panjatkan kepada Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita telah akan mendapatkan salawat dari Rasul tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat keluarga, sebelum kita memulai konsultasi keluarga Asmara, sharing session di dalam permasalahan-permasalahan keluarga bersama Bunda Rita, ya, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat keluarga, tentu setiap orang dewasa sudah pasti fase menjadi bayi. Ada di sini yang ketika dewasa tidak ada proses menjadi bayi? Ya, tentu tidak ada ya. Memang bayi itu lucu, menggemaskan, sekalipun maaf ya, secara wajah mereka tidak cantik-cantik banget, nggak ganteng-ganteng banget ya. Namun rasa sayang, gemes itu membuat kita orang dewasa itu akan bahagia bila melihatnya. Maka tidak heran kalau Al-Quran itu menyebutkannya sebagai qurrata a'yun, ya, yang menyejukkan pandangan mata. Ya, kenapa? Ya karena memang fitrah yang melekat pada mereka, pada bayi. Ya, mereka lahir dalam keadaan yang suci, yang fitrah, yuladu alal fitrah. Ya, mereka Allah turunkan ke muka bumi ini dalam kondisi yang suci, tidak bernoda, sekalipun orang tua mereka itu bergelimang dosa. Kalau kita perhatikan sekilas pandang kita ini, bahwa apa yang dilakukan oleh makhluk yang menggemaskan ini, si bayi ini, memang mereka kelihatannya kerjaan mereka itu hanya menangis, berteriak, makan, minum, buang air seenaknya. Ya. Tentu di balik fakta, ya, di balik faktanya, ya, mereka ini ya ternyata memiliki suatu kehebatan yang luar biasa. Ya, kehadirannya itu bisa mengubah hidup seseorang. Ya. Karena apa? Karena bayi ini memang adalah guru terbaik dalam kehidupan kita. Sebelum Bunda Rita panjang lebar membicarakan tentang belajar dari bayi, ya, Bunda coba akan share terlebih dahulu materinya.
Ya, oke. Sudah terlihat? Baik, prosesnya. Oke ya. Alhamdulillah. Sudah nampak ya. Kan. Jadi, sahabat keluarga sekalian, sekali lagi bahwa belajar ya dari bayi ini adalah memang suatu proses ya. Proses yang akan terjadi secara terus-menerus ya. Mohon maaf nih sepertinya loadingnya agak lambat. Gini aja ya, nggak apa-apa ya. Kalau bisa di shutdown. Coba Bunda coba lagi. Oke, bismillah. Oke, ya sekali lagi memang bayi ini adalah lahir dalam kondisi fitrah. Belajar, kalau kita lihat, belajar adalah merupakan sebuah perubahan permanen dari perilaku dan mental seseorang akibat dari pengalaman. Segala yang merupakan pengalaman adalah kesempatan kita untuk belajar, termasuk dengan bayi. Kita belajar dari tingkah laku mereka, kita belajar banyak kehidupan dari setiap apa yang mereka lakukan. Karena itu, pernahkah kita perhatikan ya kapan bayi itu mulai bisa tengkurap, kemudian merangkak, merayap, berjalan hingga akhirnya ya mampu untuk berlari dan melompat. Banyak orang yang terkadang tidak menyadari dan memperhatikan adanya proses ini ya. Sekali lagi, semua itu butuh proses. Berapa kali bayi itu bisa jatuh bangun ketika mereka akan tengkurap, tangan mereka terjepit dan tersiksa ketika mereka nggak bisa balik lagi. Ya, tapi mereka nggak pernah berputus asa, ya. Kemudian seakan-akan mereka memang nggak pernah kapok, ya. Bayi akan terus belajar sampai ia bisa. Sadarkah kita, sahabat keluarga, bahwa bayi yang masih belum mampu berpikir akan kepentingan dari sebuah perjuangan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, dia rela untuk jatuh bangun berkali-kali. Dia rela tergores, terluka di sana sini. Ya, karena itu, mari kita coba belajar dari bayi yang ada di sekitar kita. Ya, bukankah banyak bayi belum datangnya Nabi Muhammad SAW, ya, bayi Musa, ya, yang kehadirannya begitu sangat dikhawatirkan oleh seorang raja pada masa itu, ya. Kemudian bayi Isa, banyak lagi kisah-kisah lain yang sangat luar biasa dari bayi tersebut yang kita bisa banyak belajar untuk kehidupan kita kelak. Namun ketika sudah tumbuh dewasa, kita ini ya, waktu kita bayi, kemudian kita tumbuh berkembang menjadi dewasa, memiliki anggota tubuh yang lengkap, yang sempurna akal dan pikirannya, mampu untuk kemudian menyusun dalam hidupnya berbagai macam strategi, justru banyak yang frustasi, menyeru, ya, yang frustasi, yang ditimpa sedikit masalah dia sudah ya, menyerah, ya, mendengar komentar-komentar miring, ya, dia sudah merasa apa namanya, jadi tensi, jadi ogah, jadi apa ya, jadi baperan lah gitu ya, mendapat apa namanya, masukan-masukan ya yang baik sebenarnya, ya, dia mudah untuk memutuskan pertemanan. Ini ya kondisi kita ya hari ini.
Ketika sudah dewasa, justru kebanyakan di antara manusia-manusia dewasa ini, ya, justru mereka ya mudah sekali prestasi, sekali lagi ya ada sedikit masalah ya mereka akan lari, ya dikritiki mereka akan baperan, ya bahkan sampai ada yang memutus hubungan pertemanan. Karena itu mari kita coba mengevaluasi ya ulang hati dan jiwa kita, memulai sesuatu dengan semangat dan kegigihan, belajar hidup dari bayi, belajar hidup dari diri kita sendiri. Sahabat keluarga, bayi itu kalau kita perhatikan ya, pertama dia adalah senang ya, belajar hal-hal yang baru. Gimana tuh Bunda maksudnya belajar hal-hal yang baru? Ya coba kita lihat. Di sini bayi yang lahir kan ini tanpa pengalaman. Mereka tidur, mereka makan, ya, kemudian membuang kotoran. Itu kan merupakan hasil belajar setiap hari dari mereka. Ya, bayi belajar itu karena adanya orang-orang yang di sekelilingnya. Dari sikap bayi tersebut kita juga jangan mau kalah, jangan pernah menjadi orang yang puas dengan apa yang kita tahu. Ingatkah sahabat keluarga tentang kisah seorang manusia serigala di abad ke-18 ya, pada saat itu ada ya seorang anak manusia, seorang bayi yang kejadiannya itu singkatnya dia tertinggal ketika mereka di sebuah hutan Perancis itu, mereka tertinggal rombongan dari orang yang sedang dikejar-kejar oleh musuh. Pada waktu itu mereka sedang berlindung di hutan kota ya. Di antara yang ikut tersebut ada keluarga yang membawa bayi mereka yang masih kecil ya, ditaruh di sebuah keranjang. Kemudian karena waktu istirahat sudah habis, mereka pun bergegas untuk pergi meninggalkan hutan kota karena malam sudah sebentar lagi datang. Namun ternyata bayi yang ada di keranjang ini tertinggal di hutan tersebut. Ya, dan itu baru disadari ketika mereka sudah masuk ke dalam kota. Ya, ternyata salah satu anggota keluarga dari rombongan tersebut ada yang tertinggal. Begitu balik lagi ke dalam hutan, ya, yang terjadi mereka melihat ada bekas seretan keranjang itu yang di bawah setelah diikuti ditelusuri, ternyata masuk ke dalam sebuah gua. Ya, masuk ke dalam sebuah gua yang diketahui bahwa gua itu adalah tempat serigala bermarkas, ya, serigala bermukim di sana. Akhirnya mereka berkesimpulan, ya, masyarakat yang ikut mencari tadi ke dalam hutan kota tersebut berkesimpulan bahwa bayi ini sudah habis dimakan serigala. Akhirnya mereka pun meninggalkan hutan kota. Singkat cerita, 17 tahun kemudian ternyata gegerlah di Perancis itu ditemukan seorang anak yang perilakunya, yang tubuhnya persis seperti seekor serigala. Cara makannya, cara dia mengeram, berbicara itu seperti serigala. Padahal usianya sudah 17 tahun. Ya, ternyata karena bayi ini lahir dan besar, bayi ini dibesarkan, bukan lahir ya, bayi ini dibesarkan di tengah-tengah kumpulan serigala, maka akhirnya perilaku dia pun menjadi perilaku serigala. Karena itu jangan sampai anak yang kita lahirkan, bayi-bayi yang kita lahirkan itu menjadi perilaku yang tidak manusiawi lagi. Kita kembali ke sini ya. Jadi bayi itu ya adalah anak yang senang belajar tentang hal-hal yang baru, keinginan belajar ya, supaya wawasan keterampilan kita itu terus bertambah ya. Jadi jangan cuma ya, kita
bisa belajar dari bayi yang memang selalu senang belajar hal-hal yang baru. Ya. Dia akan mencoba terus mencoba, ya, apa yang ada di sekelilingnya itu menjadi pengamatan bagi dia sekalian. Walaupun secara akal dia belum secara sempurna, ya, untuk bisa memikirkannya. Tapi ya kita sebagai orang dewasa yang kemudian sudah memiliki anggota tubuh yang lengkap pula, akal pikiran kita sudah berkembang juga, ya. Namun seringkali tadi ya kita sulit untuk terbuka pikirannya. Ya, karena apa? Karena tidak ada keinginan untuk belajar. Tidak ada keinginan untuk menambah wawasan, menambah keterampilan kita. Ya. Jangan cuma belajar dari sebuah informasi. Ya. Banyaklah kita belajar dari informasi-informasi yang lain. Agar apa? Agar kita bisa lebih bijaksana di dalam kehidupan. Kalau kita cuma mendengar satu informasi saja, bisa jadi kita akan terjebak dalam permasalahan tersebut. Banyaklah belajar, ya, dengan informasi-informasi yang lain, ya. Kemudian bijaklah kita dalam menentukan sikap-sikap kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bayi itu adalah seorang anak yang suka sekali bergerak. Bayi banyak bergerak itu pertanda ia bahagia, ya. Pertanda ia sehat. Maka kalau ada orang dewasa yang malas bergerak, yang malas beraktivitas, yang datang nanti adalah penyakit. Jadi kalau orang dewasa nih malas, nggak mau beraktivitas, nggak mau berolahraga, itu yang akan datang adalah penyakit-penyakit ke dalam dirinya. Ya, bukan hanya penyakit fisik yang akan melemah berbagai macam fungsi di dalam tubuh, tapi juga bisa menjadi penyakit hati. Nih, ya, seperti air yang diam, tidak mengalir, tidak bergerak, lama-lama air itu akan kotor. Apa yang terjadi kalau air kotor dalam suatu wadah, dalam suatu tempat? Pasti air itu akan banyak mengandung penyakit. Begitulah kita sebagai manusia dewasa, ya. Kalau tidak suka bergerak, ya, tidak beraktivitas, sebagai seorang muslim tidak mempersembahkan amal soleh, amal kebajikan, maka yang terjadi adalah penyakit fisik dan psikis itu mudah datang. Sahabat keluarga, ya, sekali lagi, bayi itu suka bergerak, itu pertanda dia sehat, itu pertanda dia bahagia. Kalau ada bayi yang diem aja, ya, segan, nggak mau bergerak, ya, mungkin memang dia sedang sakit. Ya, saya menyaksikan sendiri bagaimana kemarin beberapa hari yang lalu cucu saya itu dia nggak mau beraktivitas, matanya emang lagi sakit mata gitu, ya, karena sakit mata dia malas untuk membuka matanya gitu. Itu karena emang dia sedang sakit. Coba kalau dia lagi sembuh, lagi sehat, ya nggak bisa diam, maunya bergerak, sehat sedikit bergerak lagi, sehat sedikit bergerak lagi. Ini yang ketiga, ya, bayi itu hidup untuk saat ini. Mereka, ya, bayi ini memang sangat menikmati hidupnya. Mereka itu nggak bingung, ya, besok mau makan apa gitu, ya. Kemudian besok mau pakai baju apa. Ya. Bagi mereka itu bukan sesuatu yang harus dipusingkan. Ya. Nah, bukankah orang dewasa ya sering merasa pusing, bahkan stres, memikirkan sesuatu yang akan terjadi besok, bahkan yang belum terjadi besok itu apa? Ya, itu selalu jadi pikiran sampai akhirnya stres.
Jadi memang sebagai seorang dewasa kita di sini sebagai orang tua tetap merencanakan masa depan, tapi jangan pernah mengkhawatirkan. Raden Ajeng Kartini pernah berpesan, kata beliau, teruslah bermimpi. Teruslah bermimpi. Bermimpilah selama kamu dapat bermimpi. Selama kita masih bisa bermimpi, ya bermimpi. Artinya, ya, mimpi tersebut ada sesuatu yang kita rencanakan, tapi bukan untuk membuat kita menjadi stres. Kita jalanin aja hidup ini. Ya, tentu dengan penuh perencanaan. Karena sebagai seorang muslim, ya, dia harus memiliki perencanaan yang matang. Ya. Bagi keluarga muslim, dia perlu, ya, seperti pembahasan kita yang sebelumnya, dia perlu membuat visi misi di dalam keluarga agar jelas keluarga itu mau dibawa kemana, agar jelas kehidupan yang mereka mau lanjutkan itu ya seperti apa. Nah, ini perlu dipikirkan, perlu dibuat yang namanya perencanaan-perencanaan yang matang. Nah, sahabat keluarga, ya, saya jadi teringat dengan sebuah ayat. Ya, bentar, saya cari dulu. Di dalam surat Al-Hasyr, ya, bagaimana di sana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang kita merencanakan hidup kita ini mau seperti apa, dan kehidupan yang kekal itu nanti di akhirat kelak. Kalau di dunia ini sifatnya hanya sementara. Namun mau yang bagaimana, mau surga yang seperti apa, kita rancang dari sekarang ketika kita hidup di dunia, bukan setelah kita mati. Ya, rancanglah surga model bagaimana yang ini kita buat. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, baik orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddam lighad. Persiapkanlah setiap jiwa itu untuk hari esok, untuk kehidupan hari esok. Setiap kita berarti perlu merancang kehidupan kita. Ya. Sekali lagi, memang baik itu dia memiliki karakter hidup untuk saat ini. Artinya dia nggak pusing gitu ya, apa yang akan terjadi besok tuh dia nggak pusing makan apa. Tapi bagi kita manusia dewasa, ya, yang kita harus lihat tuh, ya nanti di kehidupan akhir nanti, ya, di akhirat nanti kita kelak akan seperti apa, itu bukan kemudian mengkhawatirkan kehidupan di dunia ini, besok makan apa, besok mau ngapain. Ini sangat jelas sekali, sahabat keluarga. Ya, sekali lagi, ya, lakukan yang terbaik hari ini, ya, berikan yang terbaik saat ini, niscaya kelak, ya, ini kita akan mengalami panen raya, ya, di akhirat nanti, insya Allah. Yang keempat, sahabat keluarga, bayi itu adalah anak yang senang menjelajah dan juga sekaligus pemecah masalah. Bayi ini kan senang sekali mengeksplorasi apa saja yang ada di sekelilingnya. Dia lihat ada tepung, dia ada tepung, ya, dia merangkak, dia mencoba mengambil, lalu dia balurin ke wajahnya. Ya, ketika dia baca, dia tertawa, ya, karena melihat perubahan dari wajahnya, ya, atau dia memegang sesuatu itu membuat dia menjadi gemas dan sebagainya, ya.
Dan nggak jarang ya, kita menemui mereka nih, bayi-bayi yang menggemaskan tersebut, ya, walaupun ya, apa namanya, si bayi ini bisa mengeksplorasi apa saja yang ada di sekelilingnya, dan nggak jarang kita juga menemui masalah, ya, mereka bisa menemukan solusinya sendiri ya, secara alamiah. Ya, kita jadi perlu banyak belajar untuk menyelesaikan masalah, ya, seperti bayi tadi. Kita nggak perlu ragu untuk belajar dari banyak pihak, ya, mencari solusi yang tepat. Ya, sekali-sekali kita melakukan eksperimen untuk memecahkan setiap masalah yang menimpa kita. Ya, karena memang sekali lagi belajar adalah perubahan permanen pada perilaku dan mental seseorang akibat dari pengalaman. Ya, nah, Allah sudah memberikan kita anugerah potensi akal. Ya, ketika kita sudah dewasa, akal kita ini bisa kita pergunakan secara maksimal. Ya, maka tadi ya, dari pengalaman-pengalaman yang ada ini juga menjadi apa namanya kesempatan kita untuk belajar. Ya, apa ini? Ya. Nah ini, ya. Jadi segala macam pengalaman adalah kesempatan kita untuk belajar. Ya. Yang kelima, ya, bayi itu adalah seorang anak yang tidak terobsesi untuk menyenangkan orang lain. Siapapun kita pasti pernah merasa harus membuat orang lain senang, kan? Ya. Bayi nggak seperti itu. Tapi tentu saja mereka juga ingin menampil dicintai. Ya, bayi juga tidak khawatir tentang penampilan mereka. Ya, apakah ini berantakan atau enggak? Ya, mereka nggak pusing hal-hal yang semacam itu. Sementara orang dewasa itu seringkali menjadi lebih sering berpura-pura, menyembunyikan perasaannya, membuat mereka itu merasa akhirnya terbebani, tidak menjadi diri sendiri, hanya karena untuk membahagiakan orang lain. Jadi hidup kita itu bukan itu yang menentukan adalah kita. Kita mau hidup yang senang, kitalah yang kita ingin bahagia, maka bahagiakan diri kita. Jadi jangan karena orang lain akhirnya kita terpengaruh dan membuat kita itu menjadi bukan diri kita, menjadi pribadi orang lain. Banyak kan orang-orang yang kita lihat temui di sekitar kita, ya, mereka berusaha menjadi seperti orang lain, ya, pengen terkenal seperti orang lain, ya, akhirnya mereka merubah cara penampilan, cara mereka mencari kesenangan dan sebagainya, ya, dan akhirnya stres sendiri. Bukankah orang dewasa sekali lagi memang seringkali dia, ya, merasa, ya, pusing sendiri ketika mereka harus terobsesi dengan orang lain. Okay. Terus bayi itu, ya, dia akan rewel ketika dia kurang tidur. Ini sering kali kita perhatikan, ya. Bayi ini kan memiliki kebiasaan dan kebutuhan tidur itu tidak kurang dari 15 jam dalam sehari. Kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, dia akan mudah rewel. Kita juga orang dewasa seringkali kan mengorbankan waktu istirahat kita untuk bekerja dengan keras, ya, melakukan aktivitas yang melampaui batas, ya, sampai berakibat pada kesehatan yang memburuk, moodnya jadi kacau, dan kegiatan lainnya pun akhirnya jadi tertunda karena kesehatannya terganggu tadi, bahkan ya terhambat. Hasilnya apa? Hasilnya
kita jadi lebih banyak masa stres, bahkan tidak produktif lagi dalam melakukan amal-amal kebaikan, dalam melakukan aktivitas yang mendatangkan kebaikan. Bukankah Rasul mengajarkan kita untuk menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas, sebaik manusia ada yang memberikan manfaatnya. Kalau kita kurang memperhatikan hak daripada tubuh, maka ya niscaya kita pun akan terhambat dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Bukankah Rasul mengingatkan kepada kita, ya, tubuh kita itu terbagi menjadi 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk istirahat. Jadi kalau memang tubuh sudah memberikan ya warningnya, tanda-tandanya, ya, harus beristirahat, ya istirahat. Jangan dipaksakan untuk beraktivitas. Sebagaimana tadi bayi yang dia akan rewel kalau dia kurang tidur, kurang istirahat. Kemudian bayi itu juga adalah seorang anak yang tidak kecanduan teknologi. Sekalipun ya orang tuanya memperkenalkan teknologi terhadap bayinya, tetapi mereka tidak seperti orang dewasa yang kecanduan. Ya, apakah bayi akan mengecek ponsel setiap 5 menit? Rasa-rasanya tidak. Ya. Apakah mereka akan gelisah kalau mereka jauh dari gadget? Ya, insya Allah juga tidak. Ya. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu, ya, atau anak-anak yang sudah lebih besar daripada balita, bayi 5 tahun, di atas 5 tahun, itu kalau udah dengan teknologi, dengan gadget, ya, bentar-bentar dilihat, padahal ya HP-nya lagi dicas, baru dicas, belum sampai 5 menit dilihat lagi, dibuka. Ya, entah apa yang dibuka, apa melihat isi baterai atau melihat isi WA dan seterusnya. Ya. Kalau gelisah, ya. Ini kalau sudah kecanduan teknologi, bahkan tidur pun sampai harus dibawa tidur. Ya. Nah ini juga Bunda Rita berpesan buat diri sendiri dan kita semua. Ya. Tetap sekalipun hari ini adalah zamannya teknologi, kecanggihan teknologi, ya, bukan berarti kita menjadi orang yang kebablasan dengan teknologi. Tetap perlu kita memperhatikan hal-hal mana yang perlu, mana yang tidak, ya, agar ini juga membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa selalu ya mengingat, mengintrospeksi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, sahabat keluarga, bayi itu dia akan meminta atau menangis ketika mereka membutuhkan sesuatu. Setiap bayi ya pasti kan membutuhkan bantuan orang tua ataupun juga pengasuhnya. Kalau mereka belum bisa berbicara atau bicara mereka kurang jelas, ya, mereka akan menangis. Ya, kita sering lihat ya bayi yang ketika menginginkan sesuatu tapi dia belum bisa bicara atau bicaranya belum jelas karena bayi 1 suku 2 suku kata saja, ya akhirnya buat dia menangis. Di sinilah kita bisa lihat belajar dari bayi bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dengan orang tuanya, kan, dengan pengasuhnya, kan, atau orang lain yang ada di sekeliling mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, ketika mereka membutuhkan sesuatu. Nah, sementara orang dewasa ya, sering menjadi gengsi. Ya, ketika mereka membutuhkan sesuatu, ini orang dewasa suka gengsian, ya, apa namanya? Padahal Allah sudah memberikan kita mulut untuk berbicara agar mudah berkomunikasi. Apalagi ini kita kan makhluk sosial, ya, yang nggak pernah lepas dari
orang lain. Ya, ternyata ketika kita membutuhkan sesuatu, kita diem, tidak berbicara, ya sampai akhirnya ngambek, ya. Padahal Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dengan ajaibah yang sudah Allah berikan ini. Ya. Nah, kita belajar dari bayi tadi. Jadi, sahabat keluarga, sekali lagi, ya, bagaimana di sini pentingnya bagi kita setiap orang dewasa sekali lagi pernah melalui proses menjadi seorang bayi. Ya, pasti menjadi bayi yang lucu, yang menggemaskan ini ternyata banyak hikmah kehidupan yang bisa kita petik. Ya, ternyata dari bayi yang kita anggap sebagai makhluk yang lemah, ternyata banyak sekali yang bisa kita jadikan sebuah motivasi di dalam kehidupan kita. Karena memang mereka adalah manusia-manusia yang tak bernoda, yang suci, yang sesuai dengan fitrahnya. Karena itu kalau kita ingin mudah untuk berinteraksi, beraktivitas, kita harus berupaya untuk menjadi manusia yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Karena hari ini betapa banyak manusia bukan menjadi manusia. Betapa banyak manusia yang belum menjadi manusia yang sesungguhnya. Ya, perilakunya, perkataannya, tidak lakunya seringkali masih berupa dengan makhluk Allah yang lain. Karena itu, bahagialah, berbanggalah, dan bersyukurlah bahwa Allah sudah menciptakan kita sebagai makhluk manusia yang sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Sekali lagi, sahabat keluarga, belajar dari bayi, ya, membuat kita menjadi sadar akan siapa kita. Belajar dari seorang bayi membuat kita ingin terus memperbaiki diri kita. Ya, belum lama ini, ya, saya menonton sebuah tayangan video cucu yang, ya, kata-katanya menggemaskan, isi kontennya juga luar biasa. Apa yang dia bilang, salah satu yang saya kutip yang bikin saya pengen menangis itu, ya, adalah, nah, jadi lupa ya, karena saking apa namanya begitu mengharu biru ya, dia katakan itu ya kepada dia rekam sendiri. Itulah ya, itulah kehebatan anak kecil, ya. Kehebatan anak kecil itu dia suka dengan Al-Quran. Masya Allah. Ini seorang anak balita yang usianya 5 tahun yang memang sudah Allah pastikan mereka adalah sesuai dengan fitrahnya, suci, ya, dengan mudah mengatakan ini kehebatan anak kecil, dia suka dengan Al-Quran. Sejauh mana kita sebagai seorang muslim sudah dekat dengan Allah. Baik sahabat keluarga, demikianlah Bunda Rita di dalam kegiatan konsultasi keluarga asmara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nampaknya tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, maka Bunda rasa cukup untuk sesi kita pada hari ini, seri yang ke-16, ya. Semoga ada manfaatnya. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya buat semua. Oh, ada yang hadir di sini? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Ibu Ayuni atau Bu Khairia, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa. Baik, ya, nampaknya pada menyimak semua. Baik, kalau begitu kita padai, kita cukupkan ya, konsultasi keluarga asmara bersama Bunda Rita. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan bisa sama-sama menghadirkan hal-hal yang bermanfaat buat kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Ya, acara ini terselenggara karena kerjasama dengan Rumah Bahagia dengan Pesantren Daya Al-Fatihah Tahfiz Quran Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.